Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tabi pun, perkenalkan nama kakak Sri Mulyati. Kakak di sini akan memaparkan metode-metode tentang kepramukaan. Mungkin adik-adik nanti bisa mendengarkan apa metode-metode tentang kepramukaan. Mari kita simak video berikut ini. Check it out. Oke, adik-adikku sekalian, metode kepramukaan. Metode kepramukaan pengertiannya adalah cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang, yang disesuaikan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Metode kepramukaan itu ada 7 metode kepramukaan. 1. Belajar sambil melakukan. 2. Sistem kelompok, bekerja sama dan berkompetensi atau bergu. 3. Kegiatan yang menarik dan menantang. 4. Kegiatan di alam terbuka. 5. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. 6. Penghargaan berupa tanda kecakapan. 7. Sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Maka di sini akan saya paparkan tentang ke-7 metode kepramukaan. Belajar sambil melakukan. Ayo adik-adik pramuka, semangat untuk menyimak video ini. Kegiatan kepramukaan dilakukan sebanyak mungkin, praktek secara praktis, mengarahkan perhatian peserta didik untuk berbuat hal-hal yang nyata menantang, serta merangsang agar rasa keingintahuan akal hal-hal baru dan kegiatan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul daripada hanya menonton. Nah, sistem yang kedua yaitu sistem berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. 1. Sistem berkelompok dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar, memimpin, dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. Yang kedua, adik-adik peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Yang ketiga, metode kepramukaan yang ketiga yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Adik-adik perlu diketahui bagaimana kegiatan yang menarik dan menantang itu. 1. Kegiatan kepramukaan harus menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka. Sedangkan mereka telah menjadi pramuka tetapi terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada. Yang kedua, kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung unsur pendidikan. Yang ketiga, adik-adikku kepramukaan, kalian harus tahu kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu. Yang keempat, pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Oke, yang kelima, materi kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Yang keenam, kegiatan kepramukaan diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat, dan emosi peserta didik, serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungan.
Kita lanjut dengan metode keempat, yaitu kegiatan di alam terbuka. Nah, adik-adik, kalau di alam terbuka tentunya kita harus mengikuti metode kepramukaan. Ini adalah nomor 1, kegiatan kepramukaan yang dilakukan sebanyak mungkin prakteknya secara praktis. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta didik untuk berbuat hal-hal yang nyata, menantang, serta merangsang agar rasa keingintahuan akan hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul daripada hanya menjadi penonton. Oke, kita lanjut metode kepramukaan yang kelima. Adik-adik, kepramukaan harus tahu bagaimana kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Ini hal yang perlu kalian ketahui. 1. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur dan alam, kebutuhan untuk melestarikan. Selain itu, mengembangkanlah suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua, kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Yang ketiga, kegiatan di alam terbuka mengembangkan 1. Kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi. Kedua, menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya. Yang keempat, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. 5. Membina kerjasama dan rasa memiliki. Oke, kita lanjut ke metode yang keenam, yaitu penghargaan berupa tanda kecakapan. Tanda kecakapan tentunya adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Yang kedua, tentunya sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka supaya selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. 3. Setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik ialah itu nomor 4, tanda-tanda kecakapan umum atau dikatakan dengan TKU yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Tanda kecepatan khusus atau disingkat dengan TKK yang disediakan dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir, tanda pramuka Garuda atau kita singkat dengan TPG. Oke, dari 6 itu tersisa ada 5 tanda kecakapan, TKU, TKK, dan TPG. Diberikan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKU maupun SKK dan SPG. Oke, adik-adik pramuka ke-7 yaitu sistem satuan terpisah antara putra dan putri. 1. Tentunya satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri, satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra. Yang kedua, perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika yang nomor 3-nya itu jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tepat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Itulah tadi pemaparan materi tentang metode-metode kepramukaan. Sekian, dengan akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.